Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, sebelum pertemuan ini kita telah membahas waktu-waktu salat, yaitu salat zuhur. Kita telah membahas tentang beberapa masail salat zuhur dan juga Jumatan. Maka pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang salat asar. Dari segi hakikatnya, penamaannya, juga waktu-waktunya. Sebelum dalam hadis atau dalam dalil-dalil kita menemukan penamaan nama-nama salat, penamaan terhadap salat-salat. Kalau dalam Al-Quran ada juga disebut dengan yaitu Al-Ghadat dan juga Ashi, ya, Al-Ghadat dan Al-Ashi, yang sebagian dari ulama menafsirkan Al-Ghadat ini salat subuh. Maka disebut juga salat subuh dengan salat Al-Ghadat. Juga Al-Ashi, sebagian ulama mengatakan Al-Ashi adalah selain salat subuh. Itu zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, jadi penamaan-penamaan ini ada dalam syariat dengan dalil-dalil. Jadi ada penamaan yang mungkin asing bagi kita karena belum mempelajarinya mungkin, atau pernah terdengar di telinga kita namun tidak begitu ngeh atau fokus terhadapnya. Penamaan salat-salat, ada salat Al-Ghadat yaitu salat subuh, dan ada salat Al-Ashi, dan juga ada salat Al-Isya. Kalau salat Al-Ghadat jelas itu salat subuh. Penamaan terhadap salat subuh ini ada beberapa juga, yaitu salat Al-Fajr dan salat subuh, salat Ghadat. Kemudian ada sebutan salat Isya. Dan salat Isya yaitu ada dua macam, ada dua sebutan. Imma sebutan khusus atau sebutan yang tergabung padanya maghrib dan isya. Itu sesuai dengan dalil di hadis Nabi SAW. Kan disebut bainal isya'ain, antara dua isya. Nah, antara dua isya, maka maghrib tadi itu termasuk salat isya, salatul isya al-ula, salat isya pertama. Dan nanti salat isya itu salat isya yang kedua.
Ketika disebut salatul isya, maka dimutlakkan padanya salat isya yang kita kenal. Tapi ketika disebut salatul isya'ain, dua salat isya, maka itu maksudnya adalah salat maghrib dan isya. Taib, ada juga salat al-ashi. Salat namanya al-ashi. Al-ashi ini lawan dari al-ghadat. Al-ghadat itu subuh, sepakat. Namun makna al-ashi ini para ulama beragam pendapat, menjadi dua pendapat lah secara global. Sebagian ulama mengatakan al-ashi itu ma ba'da az-zawal ila ghurubi syams. Itu al-ashi adalah suatu waktu antara setelah tergelincirnya matahari ke arah barat sampai terbenamnya matahari. Maka ini adalah al-ashi. Ini pendapat pertama tentang makna al-ashi. Yaitu setelah tergelincir matahari, yaitu awal waktu zuhur sampai terbenamnya matahari, yaitu akhir waktu asar. Maka ulama yang berpandangan ini, mereka mengacu pada hadis dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, kana Nabi SAW shalla bina fi ihda salatail isyi. Rasulullah SAW salat bersama kami di salah satu salat al-ashi. Dan salat al-ashi itu ada dua macam. Dalam hadis ini disebutkan begitu. Salat al-ashi dalam hadis riwayat Abu Hurairah Sahih Bukhari Muslim, ihda salatail isyi, salah satu dari dua salat ashi, bukan isya. Salah satu dari dua salat ashi. Dalam redaksi Abu Hurairah versi lainnya di riwayat Bukhari disebutkan salat zuhur. Dalam redaksi riwayat Muslim dan juga ada kelengkapan dari hadis Imran bin Husain, ini salat asar. Ya. Maksudnya di sini adalah salat asyi itu adalah suatu nama untuk salat zuhur dan salat asar. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua tentang al-ashi, bahwasanya al-ashi itu adalah ma ba'da zawali syamsi ila tulu'il fajr. Yaitu setelah apapun ya, waktu setelah tergelincirnya matahari ke arah barat sampai ke munculnya fajar kedua. Dan ini include dan masuk ke dalamnya berarti salat ashi, yaitu 4 salat. Zuhur masuk, asar masuk, maghrib masuk, isya masuk. Namun untuk maghrib dan isya lebih sering disebut salat al-isya'ain. Untuk zuhur dan asar lebih sering disebut salatul asyiyain. Gitu. Ini istilah-istilah, ini khazanah keilmuan saja. Secara prakteknya kita salat biasa, cuman ini hanya untuk menambahkan pengetahuan bahwasanya salat-salat yang kita lakukan itu memiliki beberapa nama-nama yang tertabur di beberapa hadis. Ya, untuk menunjukkan bahwasanya ilmu ini banyak tentangnya gitu loh. Ilmu tentang salat itu banyak. Nah, kita sekarang akan mempelajari salat atau akan pelajari tentang hakikat salat asar dari segi nama dan juga dari segi waktu-waktunya. Maka dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah tentang waktu salat, ya, setelah sebelum salat zuhur karena itu di awal, kemudian yang kedua tsummal asr, kemudian salat al-asr. Dan para ulama Hanabilah mereka mengatakan wa huwa al-ashi, salat asr itu adalah salat al-ashi. Ya, salat asar adalah salat al-ashi. Yang tadi kita katakan salat al-ashi itu masuk ke dalamnya salat zuhur dan asar. Ashi yang awal zuhur, ashi yang kedua asar. Sebagaimana isya, isya pertama maghrib, isya kedua isya. Begitu. Wa hiya al-wusta. Dan salat asar ini disebut salat al-wusta. Al-wusta itu bentuk superlatif secara female atau muannats yang setara dengan kata al-awsat. Muannatsnya al-awsat.
Wusta itu versi female-nya karena sifat untuk solat. Solat ada tak marbutohnya sehingga dia female, mu'annas dalam bahasa Arab. Solat wusta. Ya. Yaitu solat yang kalau makna literally bahasa yaitu solat yang paling tengah gitu. Ya wusta. Wusta itu sewazan dengan fu'la. Wusta. Kayak misalnya ini Hasan itu nama biasa, sifat biasa. Hasan bagus. Tapi yang paling bagus yaitu kalau perempuan husna, kalau laki-laki ahsan gitu. Ya. Paling besar, besar kabir, paling besar. Kalau perempuan kubro, kalau laki-laki akbar. Ya. Salat asar ini ditahqiq oleh ulama Hanabilah bahwasanya dia adalah salat al-wusta. Nah, al-wusta asalnya dari kata al-wasat. Al-wasat itu imma maknanya middle, di tengah. Ya di tengah itu wasat, di tengah. Imma maknanya khiyar, yang paling baik, yang paling bagus. Ya, jadi makna wasat ada dua. Imma paling tengah dari segi posisi dan sikap, atau makna kedua yang paling terpilih, yang paling terbaik, yang terbaik. Ini makna wasat. Ya. Kata al-Islam din al-wasatiyah, yaitu Islam agama yang paling menengah. Menengah di sini maksudnya adalah terbaik di antara agama-agama lain yang di sisinya, yang di selainnya. Ini dinul wasat. Seperti wasit. Wasit itu di tengah-tengah gitu. Wasit. Dan makna dari salat wal-wusta di sini adalah sebaik-baik salat dari 5 waktu salat. Bukan maknanya paling tengah. Sebenarnya lebih tepat ke paling terbaik, paling baik, bukan paling tengah. Walaupun mungkin antum bisa ngeliat, ya paling tengah memang secara posisi. Karena apa? Awal sholat subuh, kemudian sholat zuhur, dan diapit setelahnya sholat maghrib dan isya, paling tengah gitu dalam satu hari. Secara posisi waktu iya, tapi secara urutan sholat tidak. Karena urutan sholat pada awalnya adalah bukan subuh, melainkan apa? Sholat zuhur. Sholat pertama dalam Islam yang disyariatkan dan ditunaikan oleh malaikat Jibril dan juga Rasulullah SAW adalah sholat zuhur dulu. Itu yang pertama. Makanya diturut di sini sholat zuhur. Karena dalil-dalil menunjukkan Rasulullah SAW dan malaikat Jibril paling awal sholat zuhur bukan subuh. Berangkat dari urutan secara syar'i ini, maka wallahu alam makna dari salat wusta, salat asar dan salat wusta bukan maknanya salat paling tengah, melainkan as-salat al-khiyar, yaitu salat yang paling terbaik. Ya. Paling terbaik. Jadi al-wusat, al-wusta, wasat itu maksudnya yang terbaik. Sebagaimana dalam riwayat disebutkan sifat Nabi SAW dalam riwayat Al-Baihaqi bahwasanya Nabi SAW min awsati qaumihi, yaitu Nabi SAW adalah yang paling terbaik, khiyari qaumihi, yang paling terbaik dari kaumnya. Ya. Dan ini bukan wasat, bukan maknanya mutawassit. Mutawassit itu di tengah, bukan. Tetapi maknanya adalah terbaik. Taib. Hadis berkaitan dengan ini, itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW pernah berkata dalam suatu peperangan yang mana Nabi SAW tersibukkan, para sahabat tersibukkan dari salat. Disebabkan peperangan, orang-orang musyrikin mereka menyerang secara relentless gitu, secara terus-menerus bertubi-tubi dan tidak memberikan waktu untuk salat bagi orang-orang muslimin. Maka kata Nabi SAW, syaghaluna, dalam riwayat Bukhari, syaghaluna anis salatil wusta hatta ghabatis syams. Ya, semoga Allah Ta'ala memenuhi kubur mereka dengan api ya,
dengan api. Mereka telah menyibukkan kita dari salat wusta sampai terbenam matahari. Nah, di sini kan sudah ketahuan maksudnya salat wusta adalah salat asar. Ditakkid dan ditekankan dalam hadis riwayat Muslim dengan redaksi yang berbeda, yaitu syaghaluna 'anis salatil wusta salatil asri. Mereka telah membuat kita sibuk berperang sehingga tidak bisa kita melakukan salat wusta, yakni salat asar. Ini sebenarnya udah nas. Ini sudah menjadi hal yang tidak perlu debatable lagi, nggak ada perdebatan lagi apa itu salat wusta, karena dari lisan Nabi SAW beliau mengatakan salat wusta adalah salat asar. Walaupun kemudian beberapa dari ulama mereka memiliki pandangan-pandangan berbeda tentang apa hakikatnya salat wusta. Karena apa? Karena dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala sebutkan hafidhu 'ala salawati was salatil wusta. Jagalah betul-betul oleh kalian salat-salat, maksudnya salat fardu yang 5 itu. Dan kemudian ditambahkan oleh Allah was salatil wusta, dan salat wusta. Jagalah oleh kalian semua salat 5 waktu dan salat wusta, yang mana salat wusta itu adalah salah satu dari salawat yang tadi disebutkan. Oke, kita bilang jagalah 5 waktu salat dan salat wusta. Nah, salat wusta masuk 5 waktu salat. Loh, kenapa kok di exclude padahal itu include gitu loh? Kenapa kok ditambahkan sesuatu yang masuk dalam jenis salawat ini gitu loh? Hal ini menunjukkan adanya fadilah pada salat wusta yang tidak ada pada salat-salat selainnya. Ada fadilah dan keutamaan dalam salat wusta yang tidak ada di salat-salat selainnya. Kayak di surat Al-Qadr, tanazzalul malaikatu warruhu. Ya, turun ketika itu para malaikat dan ar-ruh. Makna ar-ruh di sini apa? Malaikat Jibril. Lah, malaikat Jibril itu kan malaikat juga. Kenapa malaikat-malaikat turun dan juga malaikat Jibril? Kenapa malaikat Jibril di-exclude padahal dia include? Ya. Maka maksudnya adalah bahwa malaikat Jibril afdal al-malaikah. Yaitu malaikat Jibril adalah sebaik-baik para malaikat, sebaik-baik malaikat, setinggi-tinggi, semulia-mulianya malaikat Jibril. Serupa dengan ini apa? Yaitu tadi, hafidhu, jagalah oleh kalian as-salawat, yaitu salat 5 waktu, dan salatul wusta, jagalah itu. Nah, tapi di ayat ini kan Allah Ta'ala menyebut label dengan sifat. Jagalah oleh kalian salat 5 waktu, ya, dan salat yang terbaik. Labelnya dengan sifat, bukan dengan zat. Enggak disebut hafidhu ala salawati wa salatil asri. Itu sudah jelas dah itu. Dari sinilah kemudian para ulama berbeda pandangan. Wah, ini pakainya sifat salat wusta. Hakikat salat wusta yang mana? Gitu kan? Ketika ada hal yang mujmal, yaitu masih ambigu atau bersayap di ayat Al-Qur'an, maka datanglah sunnah, jika emang ada, datanglah sunnah untuk mentawdih, menjelaskan, merinci atau menafsirkan maksud dari globalnya ayat salat wusta ini. Ini kan sifat yang masih debatable. Salat wusta yang mana? Maka Nabi SAW mengatakan syaghaluna an salatil wusta salatil asr. Di sini ada badal, yaitu mereka telah menyibukkan kita dari salat wusta, yakni salat asar, langsung strike langsung dari Nabi SAW, salat asar. Maka ini menafsirkan makna salat wusta di hadis dan di ayat. Maka makna yang sahih, ya, dengan adanya wurud an-nas, yaitu adanya dalil langsung mengungkapkan salat wusta adalah salat asar, maka enggak perlu kita perselisihkan lagi. Walaupun sebagian ulama mengatakan ada yang mengatakan salat wusta salat subuh, ada yang mengatakan salat wusta salat zuhur, ada yang mengatakan salat wusta salat Jumat, ada beda-beda. Bisa sampai belasan pendapat. Nah, maka di sini yang merupakan mazhab yang disahihkan oleh banyak dari para sahabat, bahkan dikatakan
oleh Ibnu Qudamah dan juga oleh Burhanuddin Ibnu Muflih, wa qalahu aktsarul ulama min as-sahabati wa ghairihim. Ini menjadi pendapat kebanyakan ulama dari kalangan sahabat dan lainnya. Dan ini disahihkan, pendapat salat al-wusta adalah salat asar. Pendapat ini disahihkan oleh Imam Nawawi. Padahal nasnya Imam Syafi'i salat wusta itu salat subuh. Nasnya Imam Syafi'i maksudnya apa? Perkataannya Imam Syafi'i salat wusta itu beliau lebih condong ke pendapat bahwa itu salat subuh bagi Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i wafat 204 Hijriah. Dan Imam Nawawi ulama abad 6 Hijriah, sekitar 6 Hijriah. 6 dan awal 7 Hijriah. Imam Nawawi mengatakan, mensahihkan bahwasanya yang sahih adalah salat wusta itu salat asar. Ini menyelisih pendapat imamnya, yaitu Imam Syafi'i 400 tahunan sebelum Imam Nawawi, atau 3,5 tahunan sebelum Imam Nawawi, yang menyatakan salat wusta itu salat subuh, salat terbaik itu salat subuh bagi Imam Syafi'i. Imam Nawawi lebih condong ke pendapat yang sesuai dengan hadis Nabi SAW. Nah, ini kewajiban seorang muslim begini, walaupun imamnya mengatakan A tapi ternyata Nabi mengatakan B, kita mengatakan B. Ini contohnya begini. Ya. Lalu kenapa Imam Syafi'i kok pendapatnya seperti menyelisih hadis Nabi SAW? Nah, ini suatu ilmu yang perlu kita ketahui di antara bukti dan proof. Penjelasan ulama mengapa sebagian imam ijtihad atau pendapatnya kok seolah-olah menyelisihi Nabi SAW. Tentu tidak ada maksud untuk menyelisih Nabi SAW. Maka berkata Al-Imam Abul Hasan Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir. Kalau Imam Al-Mawardi itu sekitar 450 Hijriah wafatnya. Beliau 100-an tahun sebelum Imam Nawawi ada. Imam Mawardi itu lebih dulu. Imam Abul Hasan Al-Mawardi, penulis kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah dan lainnya. Nah, di sini beliau punya kitab yang mensyarah kitab Mukhtasar Al-Muzaninya. Al-Muzani muridnya Imam Syafi'i, berjudul Al-Hawi Al-Kabir, dengan thariqah Khurasaniyin untuk mazhab Syafi'i. Imam Al-Mawardi mengatakan bahwasanya Al-Imam Asy-Syafi'i memberikan nas atau pendapat ucapan bahwasanya salat al-wusta itu salat subuh karena kemungkinan Imam Syafi'i ketika itu belum atau tidak mendapatkan hadis yang menyatakan Rasulullah SAW menyatakan salat wusta adalah salat al-asr. Faham gak di sini, ikhwan? Imam Syafi'i itu ulama kelahiran 150 Hijriah dan wafat 204 Hijriah. Dan masa-masa Imam Syafi'i itu era abad kedua Hijriah, masa-masa awal mula tadwin al-hadis, pencatatan hadis, yang tidak semua ulama di ketika itu tuh tahu semua hadis, enggak semuanya. Gitu loh. Ya, baik Imam Abu Hanifah, terutama Imam Abu Hanifah. Karena dia daerah Irak atau Baghdad, ya ketika itu orang-orang lebih banyak menggunakan qiyas dibandingkan dengan hadis. Pun kalaupun ada hadis di daerah Baghdad ketika itu, kebanyakan hadis palsu. Atau bukan kebanyakan, sebagiannya hadis palsu. Dan hadis-hadis palsu kerap kali itu karena ada kepentingan madhab tertentu atau kelompok tertentu. Itu biasa itu gitu. Makanya Imam Abu Hanifah itu suka sekali melampirkan qiyas demi qiyas dibandingkan dengan hadis atau dalil, karena teritori di daerah Persia ketika itu lebih banyak atau ada banyak berseliweran hadis-hadis palsu, dan untuk menghindari itu semua maka beliau pakai qiyas aja supaya orang menerima daripada pakai hadis palsu. Kemudian Imam Malik, Imam Madinah, beliau ahli hadis tulen. Tapi tentu tidak semua hadis berkumpul pada beliau. Walaupun beliau orang Madinah asli.
Kemudian Imam Syafi'i pun begitu. Bahkan Imam Ahmad, yang Musnad Ahmad itu, kalau antum lihat Musnad Imam Ahmad 28.000 hadis. Dan dikatakan bahwa Imam Ahmad juga mempunyai hafalan 1 juta hadis. Itu pun tidak menjamin bahwasanya semua hadis berkumpul pada Imam Ahmad. Artinya apa? Artinya imam-imam ahli ijtihad di masa awal-awal Islam, yaitu maksudnya awal Islam sini 2 Hijriah. 2 Hijriah itu dari tahun 100 sampai tahun 200 Hijriah. Itu masih masa penulisan-penulisan hadis, pengumpulan-pengumpulan banyak hadis di kitab-kitab. Baru mulai makin berkembang di era setelah 200 Hijriah sampai 300 Hijriah. Kalau antum melihat HR Bukhari, HR Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, itu ulama era antara 200 sampai 300 Hijriah semua. Mulai lengkap itu hadis-hadis itu. Ya, abad 3 Hijriah, rentang 200 sampai 300 Hijriah. Maka kata Abul Hasan Al-Mawardi rahimahullah, kemungkinan karya Imam Syafi'i itu belum mendapatkan hadis yang tadi kita sebutkan, hadis Bukhari Muslim, syaghaluna an salatil wusta salatil asr. Mereka telah menyibukkan kita dari salat wusta, yaitu salat asar. Di sini ada faedah yang bisa kita dapat, ikhwan. Yang namanya madhab syakhsi. Madhab syakhsi itu adalah madhab pribadi seseorang imam. Pendapatnya Abu Hanifah pribadi, pendapatnya Malik pribadi, Syafi'i pribadi, Ahmad pribadi. Maka ini pendapat dirinya yang kadang-kadang bisa aja tidak selaras dengan hadis Nabi yang jelas-jelas menyatakan ini, kok imam ini menyatakan ini. Kita sebagai penuntut ilmu, seorang muslim, husnudzan pada ulama kita. Kita katakan di antara kemungkinan imam-imam ini atau imam fulan ini ketika itu di masanya belum mendapatkan hadis tersebut sehingga beliau berpendapat menyelisihi, seolah-olah menyelisihi atau berbeda pada hadis. Itu salah satu kemungkinan. Wong kita aja yang sekarang dengan teknologi yang canggih untuk mencari hadis gampang, masih banyak sekali kok hadis yang belum kita kenal padahal sahih. Ya. Begitu. Ya. Ulama aja, ulama hadis sekarang misalnya enggak dijamin juga dengan teknologi yang sekarang beliau telah mendengar seluruh hadis yang ada, belum tentu juga. Ya, belum tentu juga. Ini sebagai ilmu dan faedah. Dan juga tambahan faedahnya juga. Ketika itu madhab seseorang imam, maka itu tidak pernah maksum. Enggak bisa dikatakan maksum, yaitu enggak mungkin selalu benar. Mesti ada salahnya. Ya ma'asum cuma Nabi kita Muhammad SAW dan para Rasul setelah Nabi. Dan juga para malaikat, karena mereka tidak diberikan nafsu. Tidak diberikan syahwat, makanya ma'asum mereka. Berangkat dari itu, madhab itu ada madhab syakhsi dan ada madhab rasmi. Ada madhab syakhsi, madhab rasmi. Madhab itu ada madhab syakhsi, yaitu pandangan pribadi fulan, ulama fulan. Imam Syafi'i mengatakan hukumnya ini adalah haram. Ini madhab syakhsi. Boleh dengan dalil ini, tuturkan dalilnya. Alhamdulillah, madhabnya Imam Syafi'i yaitu madhab pribadi beliau. Yang kadang-kadang madhab rasmi, yaitu rasmi, madhab rasminya madhab Syafi'iyah itu ternyata beda dengan pendapat Imam Syafi'i ini. Faham gak bedanya? Misalnya, Imam Syafi'i itu pernah menyatakan begini. Tapi kemudian bertahun atau beratus tahun kemudian ulama Syafi'iyah mereka meresmikan mazhab Imam Syafi'i bahwasanya mazhab Syafi'iyah adalah begini, yang itu bertentangan dengan pandangan aslinya Imam Syafi'i. Bisa dipahami enggak coba? Enggak paham. Ya udah enggak apa-apa, enggak paham enggak apa-apa. Anda cuma ngasih tahu tok. Ini memang pelajaran agak berat sedikit ya. Tapi nanti kelak akan paham kok hal-hal kayak gini. Kalau antum belajar terus akan paham sebenarnya. Yang kadang kita akan menemukan artikel di WhatsApp, di mana gitu kan, menemukan pendapat Syafi'iyah yang bertentangan dengan Imam Syafi'i. Pendapat Hanabilah yang bertentangan dengan fatwanya Imam Ahmad. Kenapa bisa begitu? Kita harus bedakan, ikhwan. Madhab syakhsi Imam Fulan dengan madhab rasmi Fulan. Madhab syakhsi itu adalah
pendapat yang jelas dituturkan atau dituliskan oleh fulan langsung. Yang belum tentu ulama pengikut fulan itu meresmikan pendapat tersebut untuk ulama pengikut ulama ini. Ya, misalnya madhab Imam Syafi'i dan madhab Syafi'iyah itu dua hal yang beda. Ya gini. Misalnya anak-anak Al-Jaizi, misalnya anak Al-Jaizi itu kakek anak rahimahullah. Anak Hasan Al-Jaizi. Kemudian nanti setelah anak wafat ternyata banyak pengikut anak. Misal saja, anak nggak mau kayak gitu, cuman misal saja. Ya. Anak bilang pandangan anak yang sahih wallahu alam dengan dalil bahwasanya wallahu alam jual beli di teras masjid yang masih nyambung dengan aula masjid itu hukumnya sesuai dengan bagaimana larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anggap misalnya anak katakan anggap bahwasanya itu hukumnya adalah haram, Anda bilang gitu. Oke? Karena dalam hadis Nabi SAW mengatakan kalau antum melihat orang jualan atau gimana jual beli di masjid, maka katakan semoga Allah tidak memberikan untung padamu gitu kan. Maka Anda pribadi bilang jualan di teras masjid termasuk hal yang haram berdasarkan hadis ini. Oke, ini. Ini pendapat istinbat dari dalil secara personal Anda. Setelah Anda wafat, kemudian jemaah-jemaah muhsinin mereka bertaklid pada Anda dan mengikuti yang dulunya ngikutin kajian Anda, mereka kemudian menulis fatwa-fatwa Anda misalnya dan mengembangkan jadi kitab-kitab sehingga dikenal ini ada mazhab baru namanya mazhab Al-Jaiziyah misalnya. Ya, terus kemudian Pak Zul membuat madrasah di sini, madrasah Al-Jaiziyah gitu. Setelah Anda wafat. Insyaallah ya. Biar pahanya ngalir kan. Nah, maka menjadi suatu mazhab dan suatu panutan gitu, ya, sehingga terbit nanti tulabul ilm, penuntut ilmu para ulama. Nah, bertahun-tahun kemudian berpuluh tahun sampai beratus tahun, madhab Al-Jaiziyah meresmikan pandangan resmi madhab, bukan pandangan anak pribadi, pandangan resmi madhab setelah ratusan tahun anak wafat, bahwasanya jualan di teras masjid hukumnya makruh, tidak haram. Ini kan beda dengan pandangan pribadi Anda. Loh, kok bisa-bisanya mengatasnamakan Al-Jaiziyah tapi bilang makruh padahal dulu imamnya bilang haram. Kok bisa gitu? Ya. Ternyata karena apa? Karena Anda pernah mengucapkan di suatu kajian dan ditulis oleh para penuntut ilmu bahwasanya tidak semua dari yang terlarang dalam hadis langsung divonis sebagai haram. Bisa divonis sebagai haram jika sudah jelas atau mutlak atau jelas larangannya ada ancamannya dan seterusnya. Sementara kita para ulama pengikut Jaiziyah melihat bahwasanya ini tidak terkategorikan menurut pandangan Ustadz Hasan Al-Jaizi, ini tidak terkategorikan sebagai pengharaman, melainkan lebih ke makruh menurut kaidah-kaidah yang pernah disebutkan oleh sang ustadz dulu ketika masih hidup. Itu bisa terjadi seperti itu. Makanya kadang ada pergeseran fatwa antara fatwa madhab syakhsinya Imam Syafi'i dengan ulama Syafi'iyah kemudian. Namanya manusia ya beda-beda. Jadi bedakan antara madhab syakhsi dengan madhab rasmi. Apa yang menjadi keresmian madhab Syafi'iyah itu bukan berarti Imam Syafi'i pernah ngomong kayak gitu. Enggak gitu, enggak mesti. Ini penting untuk difahami gitu kan. Ya, beda antara kita. Ini madhab ulama Hanabilah misalnya. Itu tidak mesti Imam Ahmad pernah mengatakan itu. Enggak mesti. Ya, ala kulli hal. Nah, Imam Abu Hasan Al-Mawardi tadi kita bilang bahwa saya dalam madhabnya Imam Syafi'i secara syakhsi bahwa saya solat yang terbaik, solat wusta itulah solat subuh. Ya, tapi sebagian dari ulama madhab Syafi'iyah, terutama Imam Nawawi, Al-Mawardi dan lainnya mengatakan bahwasanya solat wusta adalah solat asar sesuai dengan hadis Nabi SAW. Nah, mereka sebagai pengikut Imam Syafi'i tidak langsung menuduh Imam Syafi'i, oh Imam Syafi'i ini gimana udah ada hadis, masa masih ngorek-ngorek kemudian mengatakan hal yang lain daripada hadis. Maka diberi uzur oleh Imam Al-Mawardi dengan mengatakan bahwasanya kemungkinan yaitu mungkin beliau belum sampai kepadanya hadis sahih tentang salat asar ini. Begitu ya jemaah. Kemudian
Waktu salat asar. Kata Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah di Al-Muqni', wa waqtuha min khuruji waqti adh-dhuhri. Waktunya dimulai dari keluarnya, selesainya waktu zuhur. Kapan selesainya waktu zuhur? Yaitu dikatakan oleh Ibnu Muflih Al-Hanbali dan lainnya, idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu. Jika bayangan sesuatu itu sudah seukuran dengan sesuatu itu. Jadi bayangannya seukuran dengan pemilik bayangan. Yaitu kalau ada tiang, maka bayangannya itu satu ukuran dengannya. Tiangnya misal 2 meter, maka bayangnya 2 meter. Ini udah masuk waktu asar, mulai awal waktu asar. Ya. Dan itu yang disebutkan dalam hadis yang masyhur, hadis Jabir bin Abdullah, bahwasanya Jibril alaihissalam salat bersama Nabi SAW di salat asar. Hina sara dhillu kulli syai'in mithlahu fil yaumil awal, yaitu ketika bayangan sesuatu itu seukuran dengannya. Ini waktu salat asar. Nah, jam berapa ikhwan? Jam 3 lewat 10 bukan? Jam 14. Nah, antara jam 3 lewat 14 dengan maghrib tadi jam berapa? Jam 5 lewat enggak, jam 6 ya, jam 6 lewat 1. Jam 3 lewat 15 sampai jam 6, berarti itu kan ada 2,5 jam. Kalau jam 3 lewat 15, tiang 1 meter. Jam 3 lewat 15 berarti ukuran bayangannya 1 meter. Ya. Pas waktu maghrib jelas nggak ada bayangan karena udah terbenam matahari. Antara jam 3 lewat 15 sampai jam 6, antum bagi 2. Berarti jam berapa tuh? Mungkin jam 4 lewat berapa gitu. Antum bagi 2 berapa jam? Berarti 2 jam 45 menit bagi 2. Berarti 1 jam 17 menit. Enggak deh. Iya, 1 jam 22 menit. 1 jam 20 menit setelah itu. Berarti jam 3.15 sampai jam 4 lewat berapa lah gitu. Ya. Di tengah-tengah antara 3.15 sampai jam 6 itu kan ada momentum bendera atau tiang 1 meter, bayangannya 2 meter. Ya enggak? Antara 2 meter tuh. Nah, itu nanti akan kita sebut itu. Kenapa Anda sebutkan itu? Karena akan disebut di sini. Awal waktu asar adalah ketika selesai waktu zuhur, yaitu ketika apa? Ketika bayangan seukuran dengan bendanya. Sebagaimana hadis Nabi SAW. Lalu akhir waktu asar itu kapan? Kalau akhir waktu asar itu jelas ila ghurubis syams disebutkan tadi. Ila ghurubis syams, sampai terbit matahari. Namun ikhwan, waktu sholat itu dengan adanya dalil-dalil, tidak mesti waktu sholat itu satu hukum. Walaupun tetap sah sholat di semua waktu itu. Misalnya antum sholat jam 5 lewat 55, sah atau tidak? Sholat asar sah, karena masih masuk dalam waktu asar. Antum sholat jam 3 lewat 20, sholat asar, sah atau tidak? Sah, karena itulah awal waktu asar, bahkan lebih afdol. Namun perbedaannya di mana? Ya di awal dan akhir, betul. Selain dari itu apa perbedaannya? Di awal itu lebih afdol. Sementara di akhir ada potensi antum berdosa dengan sholat asar di waktu tersebut, tergantung dengan alasan antum kenapa sholatnya di waktu tersebut. Jam 5 lewat 55, berarti 5 menit lagi itu maghrib gitu. Bisa dosa? Iya. Kok bisa dosa? Padahal masih waktunya. Iya masih waktunya, tapi alasan antum apa? Karena para ulama mereka membagi waktu asar menjadi 2 bagian.
Membagi waktu asar menjadi dua bagian. Bagian pertama, waktul jawaz atau waktul ikhtiar. Disebut juga sama, sinonim aja lah. Waktul jawaz yaitu waktu diperbolehkannya sholat asar. Atau disebut juga waktu ikhtiar, yaitu waktu pilihan. Antum boleh sholat di awal banget dan di akhir waktu ikhtiar. Tapi di waktu yang ikhtiar ini masih oke lah, nggak ada dosa sholat asar situ. Faham di sini, ikhwan? Kemudian ada waktu berikutnya itu waktu darurah. Waktu darurat, emergency. Waktu darurat. Yang mana seseorang ketika dia sengaja menunda sholat asar sampai waktu darurat, maka dia dosa. Maka dia dosa dan tetap wajib untuk sholat asar. Jika tidak ada uzur, dia nunda sampai waktu darurat. Padahal belum keluar waktunya. Dia nunda. Entah karena dunia, entah karena apa, dia tunda. Maka dosa dia. Gitu loh. Ini pahami baik-baik. Ini waktu asar ini beda sama waktu zuhur, ikhwan. Antum zuhur, sholat zuhur di jam 2.30, setengah jam sebelum asar, atau bahkan 10 menit sebelum asar antum sholat zuhur, antum nggak dosa, nggak apa-apa. Nggak dosa antum. Tapi kalau antum sholat asar di akhir waktu, menjelang maghrib, walaupun sah, antum dosa kalau nggak ada uzur. Beda. Ini makanya kita lebih rinci lagi di sini, karena orang banyak yang ngira bahwasanya udah biarin. Ibu-ibu di rumah tuh banyak tuh. Ya, kalau suami nggak ingetin, suami di kantor, kadang ibu-ibu lalai itu. Suami kan sibuk di kantor atau suaminya sholat berjamaah asar, tapi istrinya di rumah nggak dikontrol atau tidak tahu ilmunya, akhirnya sholat jam 5:30, jam 6 kurang. Itu pun buru-buru sholatnya, nggak ada khusyuk-khusyuknya, subhanallah. Nah, jadi waktu asar terbagi di ulama mazhab membagi menjadi dua, yaitu apa? Waktu jawaz atau ikhtiar, dan yang kedua waktu darurah atau ittirar. Yang mana? Waktu pertama ini jawaz dan ikhtiar itu pilihan antum. Tafadhal salat asar di waktu itu. Karena itu waktunya yang dibolehkan. Nah, adapun waktu darurat itu hanya dibolehkan salat, diizinkan boleh salat tanpa dosa bagi yang beruzur. Nanti akan kita sebutkan. Sekarang masalah kemudian parameter atau batasan waktu darurat sama waktu jawaz atau ikhtiar ini kapan? Apa? Ya, tentu kita jangkarkan di sini yaitu 3:15 sampai jam 6. Dah itu waktu asar jelas itu. Waktu asar itu formal waktu asar. Kita bagi belah menjadi dua, waktu boleh dan waktu darurat, emergency. Waktu boleh antum sholat di situ dapat pahala, nggak ada dosa. Tapi antum kalau waktu emergency baru mau sholat asar di situ, dilihat alasannya. Kalau ada uzur maka nggak apa-apa. Kalau misalnya tidak ada uzur, antum tetap wajib sholat tapi berdosa. Bisa tahu bedanya sekarang? Sekarang tinggal gimana bedain waktunya. Kapan sampai kapan? Maka dikatakan waktu asar dimulai dari selesainya waktu zuhur, yaitu ketika apa tadi? Tiang benda bayangan seukuran dengan bendanya. Sampai kapan? Ila isfiraris syamsi. Pendapat pertama, ila isfiraris syamsi, sampai menguningnya matahari. Nah, menguningnya matahari ini sifatnya nisbi. Ini kembali kepada sifat warna matahari ketika itu. Oke, ini pendapat pertama. Wa anhu, dan dalam satu riwayat pendapat oleh Imam Ahmad dalam fatwanya atau takhrij fatwanya, ila an yasira dhillu kulli syai'in mithlaihi, yaitu sampai waktu asar, waktu boleh, waktu ikhtiar, dari awal waktu sampai bayangan sesuatu itu 2 kali ukuran benda. 2 kali ukuran benda. Faham? Ini pendapat kedua dalam mazhab Hanbali. Kok enggak azan-azan nih, kawan? 4 menit lagi. Pahami baik-baik, Pak. Agak fokus, konsentrasi. Ya. Ini ilmu, ya. Waktu asar dimulai dari 3:15. Ya, udah gitulah ya. 3:15 itu ketika apa? Bayangan sama ukuran dengan benda. Sekarang kita pengen tahu supaya kita nggak dosa, boleh kita nunda sholat asar itu sampai kapan?
Dua pendapat. Pendapat pertama, sampai menguningnya matahari. Berarti parameternya apa? Sifat matahari, warnanya. Pendapat lainnya, bukan dari segi kuningnya matahari, tapi dari ila an yasira dhillu kulli syai'in mithlaihi. Yaitu ketika bayangan sesuatu itu double ukurannya dibandingkan bendanya. Dan dua pendapat ini dua-duanya pakai dalil dan sahih dalilnya. Dalil untuk pendapat pertama yaitu ila isfiratis syams, dalil hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Kata Nabi SAW, waktul asri ma lam tasfarra syams. Waktu asar itu selama matahari belum menguning. Berarti kalau antum lihat matahari menguning, itu waktu terlarang sholat. Waktu terlarang sholat mutlak dan waktu terlarang sholat asar tapi tetap wajib. Artinya orang yang gak ada uzur, dosa dia sholat pada waktu itu. Ya, itu pendapat pertama dari hadis pertama. Pendapat kedua, bahwasanya waktu yang dibolehkan waktu sholat asar itu adalah ketika bayangan sesuatu double dari bendanya, daripada bendanya. Maka ini sebagian ulama Hanabilah mengatakan begini, dan dalilnya juga dari hadis yang masyhur, dari hadis Jabir bin Abdullah. Kata malaikat Jibril bahwasanya waktu sholat asar adalah akhir waktu zuhur sampai sekarang, yaitu ketika benda dua kali bayang dua kali bendanya. Ya, sembari dengar azan, coba antum ingat-ingat apa yang tadi anu ucapkan, pikirkan lagi, insyaallah mudah insyaallah. Fadhal. Baik, jadi tadi salat asar waktunya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama waktul jawaz atau waktu ikhtiar. Kemudian yang kedua yaitu waktu littirar atau waktu darurat. Perbedaannya di sini dari segi hukum, salat asar di waktul jawaz atau di waktu ikhtiar itu adalah aslinya dibolehkannya salat pada waktu itu salat asar. Sementara waktu littirar atau waktu darurat itu hanya untuk orang yang beruzur. Maka kalaupun mau menunda salat asar dari awal waktunya, tidak salat di awal waktunya, maka dia tetap tidak boleh menundanya sampai melewati waktu jawaz atau waktu ikhtiar ini. Enggak boleh dia tunda sampai waktu ittirar, waktu darurat. Nah, kemudian akhirnya tadi kita berusaha untuk memahami dua konsep ulama atau dua parameter yang disebutkan oleh ulama yang berbeda dalam mazhab Hanbali mengenai batasan waktu dibolehkannya salat asar itu sampai kapan sebenarnya. Dan dua-duanya pakai hadis yang sahih. Yang pertama yaitu dilihat dari warna matahari, isfirar asy-syams, ya. Dan ini berangkat dari hadis Nabi juga. Pendapat kedua dilihat dari bayangan. Lalu mana yang lebih sahih? Sementara dua-duanya ini dari hadis yang sahih. Inilah fiqih, teman-teman. Inilah fiqih. Hadis tadi sama-sama sahih. Antum pegang pendapat A sesuai sunnah, antum pegang pendapat B sesuai sunnah. Ya ada hadisnya sama-sama. Antum enggak bisa mengatakan ana pegang pendapat yang isfirar asy-syams, itu matahari menguning. Antum yang pegang pendapat B, antum enggak sesuai sunnah. Enggak bisa gitu. Lawang ada dalilnya dua-duanya gitu loh. Dan dua-duanya dalil-dalil yang spesifik, bukan dalil umum, dalil spesifik tentang masalah yang sama. Ya begitu. Mana yang rajih? Kalau kita orang awam ya khalas, kita ikuti pendapat ustaz atau ulama yang menurut kita lebih hati-hati dalam masalah ini ya khalas. Dan lebih afdal lagi, ya sebagai dikatakan oleh Ibnu Qudamah, yakni wa ta'jiluha afdalu bi kulli halin. Menyegerakan salat asar itu lebih afdal apapun keadaannya. Jangan nunggu-nunggu nanti di penghujung waktu ikhtiar menuju matahari menguning atau bayangan dua kali lipat dari bendanya, jangan. Ya. Pun kalau memang mau menunda fadhol sampai menjelang waktu tersebut fadhol, yang penting jangan keluar dari waktu itu. Nah, Allahu a'lam di sini. Karena menguningi matahari pun kita kadang enggak ngeh kapan. Ya. Kalau kita berpatok pada sifat matahari, berarti kita harus lihat mataharinya. Menguning berarti kan udah mulai
kayak mau tenggelam gitu, berarti agak-agak menuju ke maghrib tapi mungkin setengah jam sebelumnya, kadang-kadang begitu. Tapi itu pun nisbi, karena menguningnya matahari itu kan tergantung cuaca juga, tergantung awannya, tergantung enggak tahu, beda-beda antar hari, beda-beda, dan antar zona daerah beda-beda kuningnya, kapan beda-beda. Adapun yang pendapat kedua bahwasanya bayangan 2 kali lipatnya benda, oh ini punya pakem yang setiap hari sama itu. Karena pakemnya yaitu dari bayangan. Lebih stabil gitu loh. Bukan relatif kayak menguningi matahari sesuai dengan hari yang berbeda, cuaca yang berbeda gitu. Wallahu alam. Ya. Tapi ala kulli hal selama ini alhamdulillah kita awal-awal waktu. Tapi kita kasih tahu istri-istri kita tentang ilmu ini. Ya, kalaupun misalnya kamu pengen sholat tidak di awal waktu, jangan sampai melewati masa-masa ini nih. Dosa, iya dosa. Kecuali kalau beruzur, ya. Maka kata Ibnu Qudamah, "Tsumma yadhhabu waqtul ikhtiyar wa yabqa waqtud darurah." Nah, terus lewatlah waktu pilihan itu dan sesi kedua waktu darurah. Sesi kedua waktu darurah. Apa itu waktu darurah? Yaitu waktu yang alladzi kata Burhanuddin Ibnu Muflih, waktu alladzi taqa'u as-salatu fihi adaan wa ya'thamu fa'iluha bit-ta'khiri ilaihi li ghairi 'udhrin. Waktu darurat ada waktu di mana salat asar di waktu itu sah kalau antum lakukan secara penunaian sah. Tapi pelakunya mendapatkan dosa dengan mengakhirkan salat sampai waktu darurat kalau tidak mempunyai uzur, dan waktu darurat itu sesuai pendapat tadi ya, dimulai dari menguningnya matahari sampai terbenamnya matahari. Atau pendapat kedua, dimulai dari bayangan double sampai terbenamnya matahari gitu. Itu waktu darurat. Waktu darurat. Jadi hakikat dari waktu asar secara komplit sebenarnya dimulai dari akhir waktu zuhur sampai terbenamnya matahari. Itu komplitnya gitu. Hanya di sini karena ada dalil-dalil dalam hadis yang menyatakan waktu asar itu sampai menguningi matahari, waktu asar itu sampai bayangan double. Maka ulama Hanabilah dan ulama mazhab lainnya mereka kemudian membagi waktu menjadi 2. Ini yang sesuai sunnah, ini yang menyelisih sunnah dan berdosa. Ketika matahari masih awal-awal yaitu masih bayangannya selaras, bayangannya seukuran dengan benda sampai menguningi matahari, ini oke. Lakukan. Misalnya berarti kira-kira jam 3.15 sampai jam 4:42 misalnya. Fadhol lakukan. Tapi after that, setelah itu 4:43 sampai terbenam matahari jam 6, ini waktu darurat yang hanya boleh orang-orang beruzur lah yang melakukan salat asar di situ. Nah, dikatakan juga dalam hadis lainnya, man adraka minal 'ashri raq'atan qabla an taghruba asy-syamsu faqad adrakaha. Barang siapa yang mendapatkan salat asar 1 rakaat sebelum terbenamnya matahari, maka dia telah mendapatkan sah salat asar secara waktunya, di waktunya. Bagi orang yang darurat, yang beruzur, dia nggak bisa salat asar dengan banyaknya hal yang tidak memungkinkan untuk salat asar. Dia baru bisa mulai salat asar jam 5:55. Sementara maghrib jam 6. Berarti dia Allahu Akbar jam 5:57. Kedapatan dia 1 rakaat asar, maka sisanya 3 rakaat terus dilanjutin. Adapun kalau dia tidak mendapatkan itu, misalnya dia baru sholat 5:59. Allahu Akbar, masih waktu asarnya. Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah, langsung ruku adzan maghrib. Maka tidak dianggap sah sholatnya, asarnya. Lah terus gimana dong? Dia batalkan. Menurut zahir dari hadis ini, dia tidak sah salat asarnya. Dan dia salat asar gimana kapan? Ya udah, salat asar di waktu maghrib dia ulang dengan niatan qadha, bukan di waktunya, qadha salat asar. Begitu. Taib, orang-orang yang beruzur untuk salat asar di waktu darurat itu seperti apa? Ya. Seperti perempuan yang haid, baru suci, misal jam 5 baru suci. Ini jelas uzur. Ini kasih tahu istri-istri nih. Kadang nggak punya ilmu tentang ini istri-istri itu. Jam 5 sore sudah bersih, dia tahu itu.
tapi nggak jujur sama Allah misalnya. Nggak jujur sama suami, bahkan sama Allah nggak jujur. Ngakunya baru bersih jam 6.30, subhanallah. Hutang dia sholat asar. Kalau nggak menunaikan itu, berarti dia telah meninggalkan sholat asar. Itu bahaya sekali. Hati-hati loh, ada sebagian ulama yang sampai mengkafirkan orang yang sengaja tidak sholat asar. Hati-hati. Ada beberapa ulama. Kemudian sabi baligh, yaitu anak kecil yang ibrudur, anak kecil yang baligh di waktu darurat asar. Anak kecil yang balik pas itu. Misalnya ada anak kecil bocil ya. Kemudian dia baru bangun jam 5:15. Dia dapatkan tadi mimpi basah dan keluar cairan air mani dari kemaluannya. Dia lapor ke orang tuanya. Maka apa kata orangnya? Orang tuanya udah ngaji di sini. Orang melihat, oh, kamu sesuai dengan apa yang waktu itu disebutkan oleh di kajian di sini ya. Kamu balik, berarti wajib atas kamu untuk sholat asar sekarang. Kata anak itu, tapi kan Pak, Abi, kan sekarang kan waktu darurat. Wah, berarti anaknya pintar juga nih, tahu waktu darurat sholat asar. Ya, enggak apa-apa, karena darurat kamu beruzur, tidak berdosa insyaallah. Wajib kamu sholat sekarang. Begitu. Kemudian majnunun afaq, yaitu orang gila yang siuman, orang gila yang apa ya? Sadar. Gila di sini gila bukan gila secara keagamaan enggak bagus, bukan, tapi gila akalnya itu tertutup gitu. Dia baru sembuh dari kegilaannya jam 5:15. Persis dengan mimpi basahnya anak itu gitu. Maka dia apa? Wajib salat asar. Kemudian ma'dzur, yaitu orang yang beri uzur, bukan naim istaiqaz, orang yang tidur dari jam 2 siang tidur. Dan dia ketiduran benar-benar enggak sadar, baru bangun jam 5:30, maka dia wajib sholat ketika itu dan tidak dosa karena dia tidak tahu, tidur. Kemudian dhimmi aslam, orang kafir yang masuk Islam. Masuk Islamnya jam 5:30, maka langsung wajib sholat ketika itu jika memungkinkannya untuk sholat saat itu. Jika tidak memungkinkannya untuk sholat saat itu, ya karena masuk Islam kan, tidak memungkinkan, maka diberi jeda, diberi waktu sampai dia mampu untuk sholat seperti umumnya orang sholat berjamaah sholat gitu, dengan cara qadha, karena telah melewati waktunya di waktu lain. Taib, seperti itu insyaallah taala. Ya, wallahu taala alam. Untuk materi sampai situ insyaallah. Jika ada pertanyaan silakan ikhwan. Nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas waktu sholat maghrib insyaallah. Ada pertanyaan? Atau semua cukup? Tapi tadi paham ya insyaallah ya? Paham gak paham, al-muhim ngaji aja lah. Nanti juga lama-lama paham gitu. Iya. Ya insyaallah nanti hari Kamis dan Jumat kita lanjutkan kajian kitab fikih lainnya insyaallah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.